Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena taufiknya dan hidayahnya kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan mempelajari, belajar bersama tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan pembahasan kali ini kita akan mengulas sedikit atau menyimpulkan sedikit dari apa yang telah kita pelajari dari pembahasan masalah ad-dhamir. Dhamir adalah termasuk diantara salah satu bagian dari isim yang ma'rifat. Pada pasal al-isim bin nadhar ila ta'yinihi, isim ditinjau dari kejelasannya. Salah satunya adalah ad-dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Kemudian kalau kita perhatikan, maka pembagian dhamir ada beberapa yang telah kita pelajari di sini. Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ataupun kata ganti orang ketiga. Kemudian dhamir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhamir dhahir, yang kedua dhamir mustatir. Dhamir dhahir adalah kata ganti yang nampak. Kata ganti yang nampak, yang terlihat. Kenapa kok dikatakan dhamir dhahir? Dhamir yang nampak karena dhamir tersebut, kata ganti tersebut terlihat, terbaca dan tertulis dalam sebuah kalimat. Kemudian dhamir mustatir adalah dhamir yang tersimpan. Dhamir dhahir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil. Dhamir munfasil, apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah kata ganti yang dhahir yang nampak, yang munfasil yang terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari kata lain. Baik itu terpisah dari isim, terpisah dari fiil, dan terpisah dari huruf. Dan keberadaan dhamir tersebut adalah memang terpisah. Kemudian munfasil, dhamir yang terpisah dalam sebuah kalimat. Penggunaan dalam sebuah kalimat ada dua macam. Yang pertama adalah munfasil rafa, yang kedua munfasil nasab. Munfasil rafa, dhamir dhahir munfasil rafa. Apa itu dhamir dhahir munfasil rafa? Dhamir dhahir munfasil rafa adalah dhamir tersebut terpisah dari kata lain dalam sebuah kalimat, kemudian menempati tempatnya subjek atau berada di awal sebuah kalimat. Itulah yang disebut dengan dhamir dhahir munfasil rafa. Jika ada dhamir di awal kalimat atau ada kata ganti dhamir ini berkedudukan sebagai subjek, maka dan keberadaan terpisah dari kata lain, maka dia disebut dengan dhamir dhahir munfasil rafa. Lafadznya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau kita menjumpai dalam sebuah kalimat ada huwa, berarti huwa inilah disebut dengan dhamir munfasil rafa. Begitu juga ketika kita menjumpai dalam sebuah kalimat ada dhamir anta, terlafadzkan bentuk anta, berarti dia disebut dengan dhamir munfasil rafa. Uskun anta misalnya, maka anta disebut dengan dhamir munfasil rafa.
Kemudian yang berikutnya adalah munfasil nasab. Apa itu munfasil nasab? Munfasil nasab adalah dhamir yang terpisah dari kata lain yang berkedudukan sebagai objek. Kata ganti yang terpisah dari kata lain dan berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bih. Dan lafadznya adalah iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Jika kita mendapati, menjumpai dalam sebuah kalimat ada iyyahu, maka itulah yang disebut dengan dhamir munfasil nasab. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Maka kata iyyahu di situ disebut dengan dhamir munfasil nasab. Iyyaka na'budu, maka iyyaka di situ disebut dengan dhamir munfasil nasab. Fa iyyaya farhabun, maka kalimat fa iyyaya disebut dengan dhamir munfasil nasab. Baik, maka ini adalah bagian yang kedua dari dhamir munfasil. Kemudian yang kedua adalah muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang terpisah, dhamir yang bersambung. Dhamir yang bersambung dengan kata lain. Bersambungnya bisa dengan isim, bersambungnya bisa dengan fiil, dan bersambungnya bisa dengan huruf. Dan ini disebut dengan dhamir muttasil pada bagian yang kedua dari dhamir dhahir. Bagian yang pertama adalah dhamir yang munfasil tadi. Baik, kemudian dhamir muttasil. Dan ini termasuk diantara bagian daripada dhamir dhahir, keberadaan dia bersambung, bersambungnya dengan isim, atau bersambungnya dengan fiil, atau bersambungnya dengan huruf, dan keberadaan dia memang bersambung dengan kata lain sehingga disebut dengan dhamir muttasil. Untuk dhamir muttasil, maka ada 3 macam penggunaannya dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah muttasil rafa. Muttasil rafa adalah dhamir kata ganti yang bersambung dengan kata lain, bersambung dengan fiil, dan berkedudukan sebagai subjek atau berkedudukan sebagai fa'il. Maka inilah yang disebut dengan dhamir munfasil, dhamir muttasil rafa. Dhamir muttasil rafa adalah dhamir yang bersambung dengan fiil yang berkedudukan sebagai subjek atau fa'il. Yang telah kita berikan gambaran tentang perubahan-perubahan dhamir ketika bersambung dengan fiil yang berkedudukan sebagai fa'il. Hum, perubahannya adalah wawu. Anta, perubahannya adalah ta. Anti, perubahannya adalah ti. Nahnu, perubahannya menjadi nah. Dan ini adalah merupakan contoh daripada perubahan dhamir ketika bersambung dengan fiil ketika menjadi subjek. Yang kedua adalah dhamir muttasil nasab. Dhamir muttasil nasab adalah kata ganti yang bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai objek atau sebagai maf'ulun bih. Dengan perubahan dhamir yang bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai objek adalah anta berubah menjadi ka ketika menjadi objek, antum menjadi kum ketika dia bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai objek. Kemudian ana maka berubah menjadi ni ketika dia bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai objek. Kemudian yang ketiga adalah muttasil jar. Muttasil jar ini ada 2 kemungkinan. Isim ini, dhamir ini bersambung dengan isim ataukah bersambungnya dengan fiil, dengan huruf.
Saya ulangi lagi. Jer mutasil, domir jer mutasil bersambungnya ada kalanya dengan isim atau bersambungnya dengan huruf jer, dengan perubahan sama persis seperti domir nasab mutasil. Hanya bedanya kalau domir nasab mutasil bersambungnya dengan fi'il, kalau jer mutasil bersambungnya dengan isim. Dan ini adalah merupakan ringkasan dari pembahasan domir dohir. Maka baik itu yang munfasil ataukah yang mutasil masih berdalam kategori domir dohir, domir yang nampak, domir yang terlihat. Dan domir inilah yang nanti akan sering kita jumpai dalam sebuah kalimat. Terkadang kita akan mendapatinya domir tersebut adalah mutasil ataukah munfasil dalam penggunaan sebuah kalimat. Baik. Kemudian setelah kita meringkas dari pembahasan domir, dohir, maka kita akan berpindah pada domir yang kedua adalah domir mustatir, domir yang tersimpan. Domir yang tersimpan. Adapun domir mustatir adalah domir yang tersimpan terdapat pada fiil. Baik. Sekarang yang akan kita pelajari adalah bagian yang kedua dari domir. Karena domir ada dua macam. Yang pertama adalah domir dhahir, yang kedua adalah domir mustatir. Kita telah merinci, kita telah membahas satu persatu dari domir dhahir. Sekarang yang akan kita bahas adalah domir bagian yang kedua, yaitu domir mustatir. Domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Domir mustatir adalah kata ganti yang tersimpan. Kata ganti yang tersimpan, yang menyimpan sebuah domir hanya fiil. Yang menyimpan sebuah domir, yang menyimpan domir adalah fiil. Bisa terdapat pada fiil madhi. Fiil madhi bisa menyimpan sebuah domir. Bisa terjadi pada fiil mudhari. Fiil mudhari bisa menyimpan sebuah domir. Dan juga terjadi pada fiil amr. Fiil amr juga bisa menyimpan sebuah domir. Dengan kata lain, domir mustatir ini hanya terdapat pada fiil. Isim tidak akan pernah menyimpan sebuah domir. Huruf tidak akan pernah menyimpan sebuah domir. Domir ketika bersama isim adanya domir dohir. Domir ketika bersama fiil, bersama huruf adanya domir dohir. Kalau bersama fiil ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dohir, kemungkinan mustatir. Nah, kita fokus pada pembahasan domir mustatir. Sekali lagi, domir mustatir adalah kata ganti yang tersimpan pada sebuah fiil. Kenapa kok dikatakan tersimpan? Kenapa kok dikatakan mustatir? Dikatakan mustatir karena keberadaan domir ini tidak terlihat, tidak terbaca, dan tidak tertulis, tapi ada pada sebuah fiil. Memang kita tidak menyebutkan ana, tapi makna kandungan dari kalimat itu ada ana, saya. Memang kita tidak melafadzkan anta, tapi pada makna kandungan kata tersebut menyimpan anta, yaitu kamu.
Memang kita tidak menyebut huwa, dia, tapi kandungan pada fi'il tersebut menyimpan dia atau huwa. Dan kita tidak mendapatkan huwa, dan kita tidak melafadzkan anta, dan kita tidak menulis ana. Tetapi pada fi'il tersebut tersimpan, terkandung di dalamnya makna domir tersebut. Dan itulah domir mustatir. Contoh, ketika ada seorang mengatakan ajlisu, pada kata ajlisu artinya saya duduk. Pertanyaannya, apakah kita melafadzkan domir ana? Tidak. Tetapi terkandung di dalam lafaz tersebut adalah saya. Maka inilah yang disebut dengan domir mustatir. Ada tetapi tersimpan, ada tapi tidak terlihat, dan kita tidak melihat ana, dan kita tidak menulis ana, dan kita tidak melafadzkan ana. Tetapi ajlisu tersimpan, terkandung di dalamnya domir ana. Dan inilah yang disebut dengan domir mustatir. Contoh, domir mustatir yang tadi kita jelaskan adalah domir yang tersimpan yang ada pada sebuah fi'il. Kenapa dikatakan tersimpan? Kenapa dikatakan mustatir? Karena domir tersebut tidak terlihat, dan kita memang tidak melihat domirnya, dan domir tersebut tidak tertulis, dan memang tidak ada tulisannya, dan domir tersebut tidak terlafadzkan, tidak terucapkan, dan memang kita tidak melafadzkan domir tersebut. Dan inilah yang disebut dengan domir mustatir. Contoh adalah pada kalimat naqra'ul Qur'ana. Contoh pada sebuah kalimat naqra'ul Qur'ana. Di sini ada sebuah fi'il, yaitu naqra'u. Makna dari kalimat naqra'ul Qur'ana adalah kami membaca Al-Quran. Kami membaca Al-Quran. Kalau kita perhatikan, di situ terdapat lafaz kami. Kami adalah sebuah kata ganti dari nahnu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mendapatkan lafaz nahnu di sini? Tidak ada. Apakah kita melihat pada kalimat ini domir nahnu? Juga tidak ada. Apakah kita menulis domir nahnu, ada bentuk tulisannya? Juga tidak ada. Tetapi dia ada pada kalimat ini. Oleh karenanya dia tidak tertulis, tidak terlafadzkan, dan tidak terlihat, tetapi ada. Maka inilah yang disebut, dinamai dengan domir mustatir, domir yang tersimpan dan yang menyimpan sebuah domir hanya fi'il. Fi'il apa saja? Yang pertama bisa fi'il madhi, yang kedua bisa fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah bisa pada fi'il amr. Karena fi'il ada 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Sekarang yang akan kita pelajari adalah fi'il-fi'il yang manakah atau siapakah fi'il-fi'il yang menyimpan domir
domir tersebut. Setelah kita paham apa itu domir mustatir, yang kedua, setelah kita mengetahui kenapa kok dinamakan mustatir, sekarang kemudian yang ketiga, bahwasanya kita telah mengetahui yang menyimpan sebuah domir hanya fiil. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah siapakah fiil-fiil yang menyimpan domir mustatir, atau domir apakah yang bisa tersimpan pada sebuah fiil. Karena domir, saya lagi terus kami ingatkan bahwasanya antum, saya berharap kalian semua sudah hafal domir-domir tersebut. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan saya berharap antum semuanya sudah menghafalkannya dan sudah hafal domir tadi. Nah, sekarang domir-domir siapakah yang bisa disimpan dalam pada sebuah fiil? Yang menyimpan sebuah fiil, yang menyimpan sebuah domir adalah yang pertama adalah fiil madhi. Yang pertama adalah fiil madhi. Fiil madhi bisa menyimpan sebuah domir, tetapi tidak semua domir bisa tersimpan pada fiil madhi. Yang bisa menyimpan domir adalah fiil. Yang pertama fiil madhi. Kemudian domir-domir yang seperti apa yang bisa tersimpan pada fiil madhi? Ternyata tidak semua domir bisa tersimpan pada fiil madhi. Tidak semua domir. Karena domir tadi sebanyak kita sebutkan. Nah, yang bisa menyimpan domir, yang bisa menyimpan atau fiil madhi hanya bisa menyimpan domir huwa untuk mudzakkar, hiya untuk muannas. Jadi domir huwa dan hiya saja yang bisa tersimpan pada fiil. Adapun domir-domir yang lainnya tidak bisa tersimpan. Huma, hum, kemudian huma, hunna, anta, sampai dengan nahnu. Domir-domir ini tidak bisa tersimpan pada fiil madhi. Yang bisa tersimpan pada fiil madhi hanya dua domir, yaitu huwa untuk mudzakkar dan hiya untuk muannas. Yang bisa tersimpan pada fiil madhi adalah domir huwa dan domir hiya. Ketika kita menggunakan dalam sebuah kalimat, contoh ar-rajulu jalasa alal kursi. Pada sebuah kalimat ar-rajulu jalasa alal kursi, ketika bentuk susunan kalimatnya semacam ini,
ar-rajulu jalasa 'alal kursiyyi, ketika bentuk susunan kalimatnya semacam ini, fi'il madhi terletak setelah isim, maka inilah yang dimaksud fi'il madhi menyimpan domir huwa. Fi'il madhi menyimpan domir huwa, pelaku yang ada pada kata kerja jalasa tersimpan pada dirinya. Sehingga kita mengatakan ar-rajulu jalasa pada kalimat ini adalah tersimpan atau menyimpan domir huwa, pelaku. Ini dimaksud. Jadi pelaku dari kata kerja pada fi'il madhi bentuk kalimat semacam ini adalah huwa. Baik, contoh yang kedua. Aisyatu qara'at haditha. Pada contoh yang kedua, Aisyatu qara'at al-haditha. Di sini ada qara'a. Maka fi'il madhi pada qara'at tersimpan menyimpan pelaku subjek huwa. Maka inilah fi'il madhi. Kemudian yang kedua, pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari menyimpan domir, yaitu domir ana, domir nahnu, domir huwa, dan domir hiya. Fi'il mudhari bisa menyimpan domir huwa, bisa menyimpan domir hiya, bisa menyimpan domir ana, dan bisa menyimpan domir nahnu. Dan ini pada fi'il mudhari. Kemudian pada fi'il amr adalah terjadi pada domir anta saja. Fi'il amr yang menyimpan atau kata kerja perintah yang menyimpan domir adalah fi'il amr untuk perintah satu orang, yaitu anta. Oleh karenanya di situ dalam kitabnya di situ, pada kitabnya dijelaskan domir mustatir adalah menyimpan pada domir huwa pada fi'il madhi, fi'il mudhari, domir huwa dan hiya. Kemudian domir mustatir takdiruhu anta. Di situ pada fi'il mudhari taf'alu, tansuru. Domir mustatir takdiruhu ana, af'ulu atau ansuru. Dan domir mustatir takdiruhu nahnu, nansuru. Kemudian yang ketiga adalah pada fi'il amr pada domir anta, yaitu unsur. Maka ini adalah merupakan domir mustatir. Sekali lagi, domir mustatir adalah kata ganti yang tersimpan, subjek yang tersimpan pada kata kerja. Itulah domir mustatir. Jadi maksudnya di sini adalah domir mustatir adalah subjeknya, pelakunya dalam keadaan tersimpan pada fi'il tersebut, tersimpan pada fi'il madhi, ataupun tersimpan pada fi'il mudhari, ataupun tersimpan pada fi'il amr. Kemudian catatan, hum dan hunna hanya mengganti jamak yang berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya, bukan menggunakan hum. Dan ini adalah merupakan kata ganti
pada asal sebuah kalimat, bahwasanya hum untuk mengganti sesuatu yang berakal, jamak berakal atau jamak. Hunna untuk mengganti jamak yang muannas yang berakal. Misal al-auladu, dia jamak berakal. Kalau diganti dengan domir maka menggunakan hum. Al-muslimuna, jamak yang berakal. Kalau ingin diganti dengan domir maka hum. Al-muslimatu, jamak mu'anas. Kalau ingin diganti dengan domir maka menggunakan hunna. Ini yang dimaksud hunna dan hum untuk mengganti jamak isim yang berakal. Adapun kalau mengganti jamak yang tidak berakal maka tidak menggunakan hum dan tidak menggunakan hunna, tapi menggunakan hiya. Contoh al-kutubu. Ketika kita mengatakan al-kutubu fil hakibati, beberapa kitab itu ada di tas. Ketika kata al-kutubu ingin diganti dengan domir maka tidak boleh dengan menggunakan hum, tidak boleh mengganti dengan hunna, tapi menggunakan domir hiya. Maka hiya fil hakibati. Contoh lagi misalnya al-aklamu. Al-aklam jamak daripada qalam. Kalau kata al-aklam ingin kita ganti dengan domir maka tidak boleh dengan hum dan juga tidak boleh dengan hunna, tapi dengan hiya. Misal al-aklamu alal maktabi. Al-aklamu alal maktabi. Maka ketika al-aklamu kita ganti dengan domir maka menjadi hiya alal maktabi. Dan ini adalah pembahasan daripada domir. Maka dari sini maka selesailah pembahasan daripada domir secara terperinci dari bagian isim yang ma'rifat yang kedua. Dan dari pembahasan domir ini adalah untuk cara menghafalnya, untuk mengingatnya adalah silahkan bisa kalian semua praktekkan dengan cara melihat Al-Quran. Di dalam Al-Quran nanti banyak penggunaan domir dalam sebuah kalimat. Bisa kalian cek dan bisa kalian perhatikan jenis domir-domir yang ada. Dan semua domir yang kita jelaskan sudah ada pada Al-Quran ataupun hadis karena penggunaannya semacam itu. Dan pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bisa menjadi taman ilmu untuk antum sekalian dan untuk pemateri pada khususnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.